jadi penyemangat bagi banyak orang. Jangan jadi provokator yang memanas-manasi orang, tapi jadilah pembawa damai. Jangan menjadi pribadi yang menjatuhkan orang lain, tapi jadilah pribadi yang membangun orang lain. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kembali saya ajak kita buka hati buat firman Tuhan. Kita biarkan pikiran kita dijatuhi perkataan Tuhan. Dan ini musim hujan, saya suka menggunakan kata ini nih. Biarkan pikiran kita dihujani perkataan Tuhan. Jika perkataan motivator bisa menyemangatimu, lebih lagi perkataan Tuhan. Perkataan motivator hanya kata-kata, tapi perkataan Tuhan adalah kuasa, bukan sekedar menyemangati, menguatkan, sanggup memberi mujizat, terobosan di hidupmu perkataan Tuhan. Alkitab bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah jadi manusia, Yesus Tuhan namanya. Dan Yesus memiliki gelar anak Allah, juru selamat, raja segala raja. Tapi sebelum semua gelar itu, Yesus bertumbuh sebagai tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Yesus tukang kayu. Kita perlu merenungkan ini. Di zaman itu tukang kayu bukan hanya buat meja, kursi, peralatan rumah, tapi tukang kayu juga membuat rumah. Jadi tukang kayu gambaran seseorang yang membangun. Yesus datang untuk membangun, bukan meruntuhkan. Jika dunia meruntuhkan, Yesus membangun. Dia Allah yang membangun. Dan saya memperhatikan tukang kayu tidak membuang kayu-kayu bekas, kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Tukang kayu justru biasanya bisa menggunakan kayu itu membuat sesuatu yang baru dari kayu itu. Tukang kayu membangun, bukan meruntuhkan atau bukan membuang. Yesus sebagai Allah, dia Allah yang membangun di hidup kita. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus Allah yang memulihkan kita. Saya teringat ayat di Perjanjian Lama. Yesaya 61 ayat 3, memberikan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk bersukacita ganti perkabungan, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Seorang tukang kayu tidak membuang, tapi seorang tukang kayu justru membangun kembali. Di tengah kegagalan, mungkin di tengah ketidakmampuan kita, dia bukan Tuhan yang membuang kita, dia bukan Tuhan yang menyingkirkan kita, dia Tuhan yang membangun kembali kehidupan setiap kita. Saudara ingat nggak, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika di hari kebangkitannya, Yesus tidak membuang Petrus. Yesus menjumpai Petrus. Yesus memperbaiki Petrus. Yesus membangun kembali, memulihkan Petrus. Bertanya kepada Petrus, meeting berdua dengan Petrus. Padahal banyak murid-murid lain di situ. Tapi Yesus hanya berduaan dengan Petrus, dan Yesus bertanya sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan setiap pertanyaan diakhiri dengan sebuah kepercayaan. Yesus membangun kembali kepercayaan dirinya Petrus. Kepercayaan dirinya bahwa dia dipercaya Tuhan. Maukah engkau gembalakan domba-dombaku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberi kepercayaan kepada Petrus yang gagal. Yesus tidak menyingkirkan, Tuhan tidak membuang orang-orang yang gagal. Tuhan justru membangun kembali orang-orang yang gagal ketika mereka berharap kepada Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan di kisah Petrus kita tahu ketika Yesus ada, dia bukan menghindar atau lari dari Yesus, dia mendekat kepada Yesus. Dan waktu mendekat kepada Yesus, Yesus memulihkan, Yesus membangun kembali. Saya tidak tahu, saudara mungkin mengalami kegagalan, saudara mungkin mengalami kecerobohan. Datang pada Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang membuang, dia Tuhan yang membangun. Dia bukan Tuhan yang menyingkirkan. Dia Tuhan yang memiliki ide baru untuk membangun kembali kehidupan kita. Dia membangun masa depan yang indah buat kita. Dia membangun hal-hal luar biasa buat kita.
Kembali ke kisah Petrus tadi, Petrus dibangun kembali oleh Yesus dan berakhir pelayanannya luar biasa. Yesus membangun Petrus, Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Dan Petrus bayangannya menyembuhkan. Hal-hal luar biasa terjadi. Kegagalan bukan akhir bersama Tuhan. Kegagalan datang pada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan bangun kembali. Yesus tukang kayu, Yesus pribadi yang membangun. Yesus bukan hanya pribadi yang membangun di hidup kita, tapi Yesus memakai kita, mengajar kita juga untuk bisa membangun hidup orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan seperti ini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Seorang tukang kayu tidak bekerja sendirian, biasanya membutuhkan tim. Tuhan bukan hanya membangun kita, tapi Tuhan membuat kita juga jadi pribadi yang membangun orang lain. Paulus dibangun oleh Tuhan. Paulus dibentuk oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Tapi Tuhan juga melalui Paulus menjadikan Paulus juga seorang pembangun hamba Tuhan yang lain. Timotius dibangun di masa mudanya melalui pelayanannya Paulus. Paulus membangun Timotius menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pagi ini membangun hidupmu. Tuhan membentuk hidupmu menjadi seseorang yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau membangun hidupmu juga. Jadi pembangun bagi orang lain. Jadi penyemangat bagi banyak orang. Jangan jadi provokator yang memanas-manasi orang. Tapi jadilah pembawa damai. Jangan menjadi pribadi yang menjatuhkan orang lain. Tapi jadilah pribadi yang membangun orang lain. Jangan jadi pribadi yang menghakimi, menghukum, menyingkirkan orang lain. Tapi jadilah pribadi yang mengkoreksi, memperbaiki, yang ingin orang lain dipulihkan. Jadilah pribadi pembangun. Karena roh pembangun itu, roh Yesus itu ada di dalammu. Sebagaimana Yesus membangun di hidupmu, jadilah dirimu yang membangun juga bagi orang lain. Dan roh Yesus membangun membawa harapan. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu bahwa ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pribadi tukang kayu tidak berhenti membangun di tengah jalan. Tidak berhenti di tengah jalan. Pribadi tukang kayu selalu ingin menyelesaikan. Bahkan seorang arsitek hari ini gambaran tukang kayu di zaman itu. Itu bagian yang terindah bagi mereka adalah finishing. Ketika pekerjaan-pekerjaan kasar selesai dan pekerjaan-pekerjaan yang halus yang membutuhkan perhatian, yang membuat jadi keindahan, dia tidak berhenti sampai di pekerjaan kasar, tapi dia menyelesaikannya di finishing itu, di bagian-bagian membentuk, di bagian-bagian memperhalus. Justru itu bagian yang indah, bagian yang menarik perhatiannya, bagian yang menaruh fokus lebih banyak. Seorang arsitek, seorang tukang kayu tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus menyelesaikan sampai pada akhirnya. Percayalah Tuhan membangun di hidupmu terus sampai pada akhirnya. Nehemia ketika membangun kembali tembok reruntuhan Yerusalem tidak berhenti di tengah jalan dan menyelesaikannya. Tuhan buka jalan, Tuhan kasih apa yang dibutuhkan, Tuhan kirim orang-orang yang bantu, Tuhan support. Dan saya percaya Tuhan juga mau bangun hidupmu sampai selesai, sampai jadi ciptaan yang dahsyat, yang luar biasa, pribadi yang indah. Dan melalui hidupmu, orang lain juga dibangun. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang membangun di hidup kita. Dan Tuhan yang membangun di hidup kita tidak berhenti sampai di kita. Dia pakai kita untuk membangun orang-orang di sekitar kita. Kita jadi pribadi yang menguatkan, yang membangun, yang menyemangati orang lain. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ di hidup kita. Dan kita juga tidak berhenti. Tuhan menyelesaikan pembangunannya di hidup kita.
demikian juga kita juga tidak berhenti, tidak menyerah untuk terus membangun orang-orang di sekitar kita. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa Yesus pribadi yang membangun. Apapun yang jadi kegagalanmu, apapun yang jadi kecerobohanmu, datang pada Tuhan. Tuhan sanggup memperbaikinya. Tuhan sanggup menggantinya menjadi sesuatu yang baru. Dia tidak membuang, tapi Dia membangun. Dan Dia akan membangun di hidupmu. Puji Tuhan, mari renungkan firman Tuhan pagi ini. Mari ambil waktu, ucap syukur buat perkataan Tuhan. Mari kita bersemangat karena kita punya Tuhan yang terus membangun di hidup kita. Mari kita berdoa, yuk kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu, buat apa yang Kau sampaikan buat kami di pagi hari ini. Kami mengerti hari ini bahwa kami punya Yesus pribadi yang membangun di hidup kami. Yesus yang tidak membuang kami ketika kami gagal, ketika kami ceroboh, tapi Yesus yang membangun kembali, yang memperbaiki lagi apa yang rusak di hidup kami. Dan Yesus yang terus membangun, menjadikan indah, dahsyat, luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Setiap pribadi di pagi hari ini dilawat perkataan Tuhan, dilawat firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan hamba berdoa yang butuh jalan keluar di hari ini buat hidup mereka. Pagi ini tercurah berkat, Tuhan siapkan jalan keluar, pintu yang terbuka yang datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya bersyukur Yesus selalu membangun dan tidak pernah menyerah di hidup saya. Jika itu responmu, terus bagikan komentarmu responmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada temanmu, sahabat, keluargamu, dan banyak orang biar lebih diberkati, bukan hanya kamu yang diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you!